dan saudara semuanya, kita berjumpa masih di dalam tema 7 perkataan Yesus di kayu salib. Dan di video ini kita akan membahas perkataan yang kedua, yakni sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, perkataan Yesus yang kedua dari 7 perkataan di kayu salib ini terdapat di dalam Lukas 23 ayat yang ke-43. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membaca mulai dari ayat yang ke-33. Nah, di dalam Lukas 23 ayat 33 dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus disalib bersama dengan 2 orang penjahat, satu di sisi kanan dan satu di sisi yang sebelah kiri. Diceritakan bahwa salah satu penjahat ini mengejek Yesus. Dia ngomong begini, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Lukas 23 ayat 39. Jadi dia ngomong begini, loh, katanya kamu ini Kristus, katanya ini kamu yang diurapi. Kok kamu sekarang ada di sini, disalib bersama-sama dengan kami? Coba kalau kamu benar-benar yang diurapi, ayo selamatkan dirimu dan juga kami selamatkan juga, begitu. Nah, saudara, itu kata salah satu penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus. Nah, tetapi salah satu penjahat yang lain, nah ini menegur temannya. Dia berkata begini di dalam Lukas 23 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-41. Nah, begini katanya. Tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Jangan begitu. Nah, kamu nggak takut sama Tuhan, wong dia itu orang yang nggak bersalah kok, sama-sama mendapatkan hukuman salib yang sama dengan kita. Nek kita memang sudah jelas ini penjahat, jadi ya sudah pantas menerima hukuman salib seperti ini. Tapi lihatlah, dia atau Yesus itu, dia salah apa? Dia nggak salah apa-apa. Kamu jangan ngomong seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, ini sungguh luar biasa. Ing atase. Apa itu bahasa Indonesianya ing atase? Ing atase seorang penjahat memiliki pemahaman yang begitu rupa dan luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Apalagi ketika dia kemudian menutup tegurannya itu dengan satu kalimat di dalam Lukas 23 ayat 42 begini, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Berarti sedikit banyak atau setidaknya minimal penjahat ini dia tahu akan pengharapan mesianis seperti yang diharapkan oleh orang-orang pada waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, ini juga sebagai sebuah kesadaran, sebuah rasa mawas diri bahwa dia pantas dihukum. Dia tidak berusaha membenarkan dirinya sendiri. Nah, mungkin penjahat ini juga tersentuh ketika melihat Yesus yang tidak bersalah lalu menerima hukuman. Mungkin begitu, perasaan sentimental. Tetapi saya percaya bahwa apa yang diucapkan oleh penjahat dan permohonannya untuk juga mengingat dia, kalau Yesus ini memang benar-benar Kristus seperti yang diharapkan oleh banyak orang, ini adalah sebuah pengakuan tentang kemesiasan Yesus, saudara. Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Nah, ini menarik karena tentu menjadi sebuah ironi ketika pemuka-pemuka agama pada waktu itu atau orang-orang Yahudi pada waktu yang justru dengan keras ingin menyalibkan Yesus, tidak suka dengan keberadaan Yesus, mereka ini adalah orang-orang yang mengharapkan kedatangan Mesias, begitu. Tapi kenapa mereka justru menolak Yesus? Apakah kurang bukti bahwa Yesus membuat mukjizat, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan orang mati, dan lain-lain, mengusir setan? Apakah itu kurang cukup untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias? Nah, tanda-tanda yang ada di dalam Yesus pun sudah cukup membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Tetapi ironi, karena kemudian pemuka-pemuka agama ini yang tentunya lebih tahu tentang pengharapan Mesias, pengharapan akan datangnya Mesias,
dibandingkan dengan seorang penjahat yang memang ya notabene penjahat, dia pasti tidak berurusan dengan soal-soal agamawi pada waktu itu. Seperti itu, begitu saudara. Tapi penjahat ini mengaku memiliki pengharapan bahwa dia akan diselamatkan. Dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Dan juga dia berkata bahwa kalau memang kau benar-benar Mesias seperti yang dijanjikan Allah atau seperti yang diharapkan oleh orang-orang waktu itu, ingatlah aku, jangan lupakan aku, kira-kira seperti itu. Nah, jawaban Yesus tentu lebih dari apa yang dikira oleh penjahat ini. Sebab Yesus berkata begini di dalam ayat yang ke-43, Lukas 23. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wah, ini luar biasa. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Firdaus yang mana? Apa yang dimaksud dengan Firdaus ini oleh Tuhan Yesus? Kenapa kok orang itu atau penjahat itu tidak hanya diingat oleh Yesus, tetapi Yesus berkata, engkau akan kubawa bersama-sama dengan aku hari ini juga di dalam Firdaus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata Firdaus itu sebenarnya berasal dari istilah Persia, Pardes, yang artinya kebun atau taman yang ditumbuhi oleh pohon-pohonan yang rindang dan sejuk, kira-kira seperti itu. Nah, ini mengingatkan kita kepada Kejadian 2 ayat 8 dan 9. Yakni merujuk kepada Taman Eden, satu keadaan, satu tempat di mana manusia pertama, Adam dan Hawa, memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Artinya relasi antara Allah dengan manusia masih terjalin dengan baik, belum jatuh ke dalam dosa. Orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat, percaya bahwa Firdaus itu adalah satu tempat yang tersembunyi, tempat yang indah, tempat di mana orang-orang beriman yang mati ditempatkan ada di sana, ada di dalam Firdaus atau Taman Eden itu. Nah, lebih menarik lagi, kepercayaan tentang Firdaus atau tempat perhentian ini, tempat penantian penghakiman ini menurut kepercayaan orang-orang Yahudi pada waktu itu erat kaitannya dengan kedatangan Mesias. Bahwa kedatangan Mesias ini akan membawa kemuliaan dan pemulihan seperti ketika zaman Firdaus, begitu. Jadi mereka percaya bahwa Mesias nanti akan datang, akan memulihkan harmoni antara Allah dengan manusia seperti keadaan di Taman Eden, atau boleh dikatakan Mesias nanti akan datang mengembalikan suasana Taman Eden itu kepada orang-orang yang percaya, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang saya sebut sebagai ironi di awal. Tetapi kenapa mereka tidak percaya pada saat Mesiasnya sudah datang? Lah, wong diharapkan sejak lama, dan kini Mesias sudah datang, loh kok malah nggak percaya? Yang percaya malah penjahat, bukan orang-orang yang beragama, kira-kira seperti itu. Nah, itu Firdaus yang dimaksud Tuhan Yesus. Jadi Yesus berjanji akan membawa orang ini kepada tempat di mana hubungan antara manusia dengan Allah dipulihkan. Artinya penjahat ini dulu berdosa, dia terpisah dengan Allah, tetapi karena dia percaya kepada Mesias di kayu salib itu, Tuhan akan membawa dia kepada hubungan yang harmonis kembali dengan Allah, bahwa dia sudah diselamatkan sekarang, bahwa dia dijanjikan satu tempat, yakni Taman Eden atau tempat perhentian atau satu keadaan di mana hubungan dengan Allah dipulihkan kembali, pengampunan dosa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, Yesus juga berkata bahwa dia akan membawa penjahat ini di Firdaus. Itu tidak besok, gitu. Dikatakan di sana, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga. Wah, hari ini juga. Padahal waktu itu Yesus kan ada di atas kayu salib dan penjahat ini sama-sama di kayu salib. Kok Yesus bisa ngomong hari ini juga? Lah, ini bagaimana, saudara? Nah, mari kita lihat bersama-sama bahwa kita lepaskan dulu pemikiran kita tentang ajaran akhirat atau akhir zaman yang jelimet dengan berbagai-bagai macam pandangan itu. Apalagi kalau kita kemudian masih berpikir dalam
kotak atau batasan sudut pandang kita yang masih terikat ruang dan waktu. Saudara, meskipun Firdaus ini menunjukkan sebuah tempat, tetapi Yesus sedang berbicara juga tentang sebuah keadaan atau kondisi bagaimana orang-orang yang percaya kepada Dia, kepada Yesus. Nah, Yesus ketika berkata, hari ini juga engkau berada bersama-sama dengan aku di Firdaus, Dia sedang menegaskan bahwa penjahat itu, atas pengakuannya, atas mawas dirinya, dia sudah diselamatkan saat itu juga. Artinya, dia sudah berpindah dari kondisi tidak selamat, kondisi tidak berpengharapan, kepada satu kondisi, satu keadaan di mana dia punya pengharapan bahwa hubungannya dengan Bapa sudah dipulihkan, dosanya sudah diampuni. Nah, penjahat itu nanti memang akan mati, saudara, sebentar lagi, ya kan? Tetapi meskipun demikian, ia telah berpindah dari maut ke dalam hidup yang kekal, ke Firdaus itu. Ia telah dibenarkan oleh iman. Ia mati dalam penghiburan karena telah menemukan keselamatan di dalam Mesias yang dari Allah. Nah, kira-kira seperti itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi, penjahat itu sekarang, saat itu, dalam kondisinya dia saat itu, dia telah menemukan keselamatan. Dia telah mendapatkan Firdaus itu. Sehingga ketika nanti dia akan mati, Saudara, dia juga akan ditempatkan bersama-sama dengan Yesus, Saudara, di tempat di mana ada persekutuan dengan Bapa, kira-kira seperti itu. Nah, Saudara, sampai di titik ini kita bisa melihat atau belajar bahwa keselamatan itu anugerah, bukan oleh usaha kita. Penjahat yang disalib di sebelah Tuhan Yesus yang mengaku mendapatkan anugerah dan kasih karunia dari Tuhan karena kepercayaannya. Saat kita bertobat, percaya, dan menerimanya, saat itulah kita juga sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, saudara-saudara, mungkin ada dari panjenengan yang berpikir begini, wah enak ya jadi penjahat, wah selama hidupnya berdosa, di detik-detik akhir, injury time, menjelang kematiannya, percaya kepada Tuhan Yesus, langsung diselamatkan, dapat Firdaus. Wah, kalau gitu aku juga mau gitu, saudara. Lalu jahat, terus berdosa, terus hidup sembarangan, terus nanti di detik-detik terakhir saya akan percaya kepada Tuhan Yesus supaya diselamatkan. Nah, kita kan nggak tahu kapan detik-detik terakhir kita. Kita kan nggak tahu, entahkah kita mati duluan, dipanggil Tuhan duluan, atau Tuhan Yesus datang kedua kali lebih dulu. Kita kan nggak tahu waktunya. Nah, kalau kita pas tiba-tiba waktunya kita berbuat jahat dalam dosa, terus tiba-tiba Yesus datang atau kita dipanggil, nah kita belum sempat bertobat, bagaimana? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang saudara, penjahat itu kemudian keburu mati sebelum dia menunjukkan buah-buah dari pertobatannya, sebelum dia berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi tidak juga bisa kemudian kita iri, wah enak dia ya, nggak ngapa-ngapain terus bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Sedang aku sekarang harus pelayanan, mengerjakan tugas panggilan pelayanan, bersaksi, dan melayani Tuhan, dan lain-lain. Coba kita balik sudut pandangnya. Wah, kita ini lebih bersyukur daripada penjahat yang di sisi Tuhan Yesus itu. Benar, dia akan mendapatkan Firdaus dan diselamatkan, tetapi kita lebih bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkarya bagi kemuliaannya. Kira-kira seperti itu, saudara. Coba kita balik seperti itu, kita bandingkan dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21, demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya, kalau Kristus mengizinkan saya hidup sekarang ini, berarti saya persembahkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Hidupmu adalah untuk Kristus. Tuhan punya rencana dan tujuan ketika mengizinkan kita masih bisa tetap hidup dan menikmati kehidupan ini setelah percaya. Itu berarti saya harus mempersembahkan hidup saya untuk melayani Dia. Tetapi kalau ada waktunya kemudian Tuhan memanggil kita kapanpun itu,
dan mati adalah keuntungan, kata Rasul Paulus. Berarti kita bersyukur juga karena kita dengan kematian itu kita akan membuka sesuatu yang baru, kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan di Firdausnya. Nah, sekali lagi sebagai penutup dari renungan ini, keselamatan itu anugerah. Tetapi tidak berarti kemudian setelah kita menerima anugerah, kita langsung diam gitu saja sampai menunggu waktunya. Tidak. Tetapi pertobatan atau anugerah itu harus berbuah di dalam kehidupan kita setiap hari. Wah, yang penting saya sudah percaya Yesus pasti selamat. Nggak usah ngapa-ngapain. Nah, tentu tidak seperti itu. Sebab kita tahu bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Bahwa iman dan perbuatan itu harus selaras. Justru sebaliknya bahwa iman itu tumbuh atau muncul dapat dilihat melalui perbuatan-perbuatan yang kita nyatakan, saudara. Maka marilah kita terus berkarya bagi Tuhan ketika Tuhan menghendaki kita masih ada di dunia ini. Sampai jumpa pada video-video yang akan datang. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara semuanya. Haleluya.